Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kajian-kajian yang kita laksanakan bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga barokah untuk kita semuanya, kepada keluarga-keluarga kita dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang mana pada kesempatan kali ini, video kali ini, kami ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa komentar yang telah masuk pada salah satu judul video pada akun YouTube kami MZT Malang Raya. Ketika kami menjelaskan tentang kasus pernikahan versi mazhab Hanafi yang dilakukan oleh penganut mazhab Syafi'i. Yang mana sudah kita ketahui bahwa ketika melangsungkan satu akad nikah di dalam ketentuan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, demikian juga para a'immah dari kalangan Syafi'iyah, beliau-beliau selalu menyatakan dan menandaskan bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun dari 5 rukun pernikahan. Berbeda dengan yang ada pada ketentuan yang ada pada mazhab Al-Imam Abu Hanifah, yang mana beliau mazhab Al-Imam Abu Hanifah tidak menjadikan keberadaan wali itu sebagai salah satu rukun, sehingga si perempuan itu sendiri bisa menikahkan dirinya sendiri. Demikian juga dengan kasus masalah wali muhakkam, yang itu juga pernah kami bahas pada beberapa video-video yang sebelum-sebelumnya lagi. Dan ketentuan-ketentuannya saat itu kami banyak mengambil dari keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dari video-video itu ada beberapa komentar yang telah masuk, mulai dari yang kisaran beberapa bulan yang lalu dan juga beberapa hari yang sebelumnya lagi. Di antaranya seperti komentar yang menyatakan, salah satunya yang menyatakan berarti warga Indonesia yang banyak bermadzhab Syafi'i pergi naik haji dan umroh tidak pakai mazhab Syafi'i, maka hukum haji dan umrohnya tidak sah atau batal. Jadi, jika awal sudah pakai mazhab Syafi'i, maka kegiatan ibadah apapun harus pakai mazhab Syafi'i. Jika tidak, maka hukumnya batal. Ini salah satu komentar yang ada. Terus kemudian lagi ada komentar yang masuk dengan mengatakan, maaf ya, NU bermadzhab 4 imam, alhamdulillah. Lalu ada lagi komentar yang menyebutkan salah satu tokoh viral di Indonesia bahwa boleh menikah dengan menggunakan versi madzhab Hanafi. Dan komentar yang terbaru adalah komentar yang menyatakan ini contoh bahayanya bermadzhab dan bertaklid kepada otak manusia selain kitabullah dan sunnah mutawatir. Efeknya mungkin kayak gini jadinya, mengharamkan tatabbu'ur rukhos. Ibnu Hajar hanya seseorang yang berpendapat. Begitu pula sebagaimana Imam Hanafi berpendapat. Tapi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan adalah sifat syaiton. Dan kalau melihat dasar ijtihad dan metode pengambilan dalil dari 2 alim tersebut, Nu'man bin Sabit al-Imam Hanafi jauh lebih salaf dan lebih dekat kepada qaul ashabi saat itu. Saya milih pendapat Imam Hanafi dalam masalah ini. Hati-hati dengan sedikit-sedikit bilang haram, sedikit-sedikit bilang haram. Ingat, syariat itu fleksibel, tergantung akhlak dan akidah masing-masing orang. Nah, ini ada 4 komentar yang masuk dari video yang
kami munculkan dengan judul pembahasan tentang kasus pernikahan versi mazhab Hanafi yang dilakukan oleh penganut mazhab Syafi'i. Nah, dari komentar-komentar yang tersebutkan tadi, kami tidak mengarahkan tanggapan ini kepada komentar-komentarnya. Karena memang akun yang kami bentuk ini dengan beberapa teman yang menjadi pengurus di Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darus Saadah yang diberikan nama dengan MZT, dan karena wilayahnya untuk wilayah pengurus Malang Raya sehingga namanya adalah MZT Malang Raya. Memang sejak awal semangat kami mendirikan akun ini adalah untuk edukasi, terutama edukasi dari sisi keilmuan pondok-pondok pesantren. Dari komentar-komentar yang seperti ini, kami membuat beberapa kesimpulan yang memang perlu untuk ditanggapi, yang mana tanggapan ini akan penting karena akan memunculkan memunculkan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya ilmu ini juga perlu diketahui oleh masyarakat muslim, terutama bagi mereka orang-orang yang hidup dengan menggunakan mazhab al-Imam Syafi'i. Beberapa kesimpulan yang kami ambil dari komentar yang telah masuk, kami simpulkan ada 7 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari komentar tadi itu adalah bermadhab atau bertaklid kepada otak manusia itu tidak sama dengan taklid kepada kitabullah dan sunnah mutawatir. Diingat ya, kata-katanya sunnah mutawatir, bukan sekedar sunnah, tapi sunnah mutawatir. Ini kesimpulan pertama dari komentar yang telah masuk. Dan itu nanti akan kami respon bagaimana tanggapan dari kami sendiri. Yang kedua, kemudian dari komentar yang telah masuk, kesimpulan kedua adalah bermadhab menyebabkan keharaman tatabu'ur rukhos. Terus kemudian kesimpulan yang ketiga, para ulama hanya sebatas berpendapat. Kesimpulan yang keempat, Imam Hanafi lebih salaf dibanding ulama yang semasa dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kesimpulan kelima, syariat itu fleksibel, tergantung akhlak dan akidahnya. Kesimpulan keenam dari komentar yang masuk, yaitu NU bermadzhab 4 imam. Kesimpulan yang ketujuh, orang Indo yang berhaji atau umroh dengan selain mazhab Syafi'i tidak sah karena sejak awal telah bermadzhab Syafi'i. Nah, ini kesimpulan dari beberapa komentar yang kemudian nanti dari kesimpulan-kesimpulan yang kami rincikan seperti itu, kami bisa lebih mudah untuk memberikan tanggapan. Untuk video kali ini mungkin kami cukupkan dulu memberikan tanggapan kepada 4 kesimpulan pertama, 4 poin pertama dari komentar yang telah masuk, yaitu tentang masalah bermadhab kepada para imam itu berbeda dengan taklid kepada kitabullah dan juga sunnah yang mutawatir. Kemudian tanggapan yang berikutnya lagi adalah bermadhab menyebabkan pengharaman tatabu'ur rukhos. Dan yang ketiga, para ulama hanya sebatas berpendapat. Dan kemudian yang keempat, Imam Hanafi lebih salaf dibanding para ulama yang sezaman dengan Imam Ibnu Hajar. Untuk poin-poin berikutnya yang kelima, 6, dan 7 insya Allah akan kami bahas lagi pada video yang selanjutnya. Untuk poin pertama, dari kesimpulan komentar yang telah masuk sekaligus juga dengan tanggapannya, yaitu poin yang menyatakan bahwa bermadhab atau bertaklid kepada otak manusia itu tidak sama dengan bertaklid kepada kitabullah dan sunnah mutawatir. Apakah memang betul demikian bahwa kita ketika bertaklid kepada satu madhab tertentu itu berarti kita bertentangan, berselisih, tidak sejalan ketika ada orang yang dia itu bertaklid langsung kepada kitabullah dan sunnah yang mutawatir? Apakah memang betul seperti itu? Tentunya ini tidak benar. Ketika kita mengikuti salah satu dari madhab tertentu, entah itu yang bermadhab Syafi'i, kita mengikuti madhab Maliki, kita mengikuti madhab Hambali, kita mengikuti madhab Hanafi. Ketika kita memilih salah satu dari 4 madhab yang ada ini, maka kita sama dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau.
Kenapa demikian? Pertama, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa kalamul ulama syarhun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan para ulama yang beliau memang sudah kompeten dalam bidangnya, seperti para a'imma al-mujtahidin, begitu juga dengan para ulama-ulama yang menjadi perawi mazhab-mazhab beliau, sebenarnya adalah syarah, adalah penjelas terhadap riwayat-riwayat hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita sebagai manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan pemikiran, sulit untuk bisa mencerna secara langsung terhadap hadis-hadis atau teks-teks hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, kita hidup di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita begitu jauh jaraknya dengan masa hidup Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru para sahabatlah yang paling mengerti tentang seperti apa maksud dan tujuan dari riwayat hadis tersebut. Karena mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang betul-betul menyaksikan seperti apa peristiwa yang terjadi di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, para sahabat ini menjelaskan kepada para santrinya, yang kemudian penjelasan mereka ini menjadi riwayat yang diterima oleh para a'immah yang ada di zaman-zaman tabi'in. Lalu disampaikan kepada santrinya di masa-masa tabi'in. Terus disampaikan lagi kepada bawahnya, terus kemudian sampai pada masa-masa sekarang ini. Sehingga kita sangat mustahil sekali kita bisa memahami secara 100% bagaimana maksud dan tujuan dari hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika kita merujuk kepada hadis itu sendiri secara langsung. Kita tetap akan butuh kepada keterangannya para sahabat, kita akan butuh kepada keterangannya para a'immah, para ulama-ulama terdahulu yang beliau kemudian menjadi perawi tentang mazhab itu masing-masing. Sehingga kita tidak mungkin untuk langsung mencernanya. Bukti dari ini semuanya, para ulama kemudian memberikan pernyataan bahwa ketika kita ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengolah, bisa memahami bagaimana dalil-dalil itu sendiri, maka kita wajib untuk bertaklid. Tidak mungkin kita akan bisa langsung memahami dalil itu sendiri selayaknya kita menjadi seorang mujtahid. Itu sangat tidak mungkin. Kecuali kalau memang di antara kita ini betul-betul memang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mujtahid. Setidak-tidaknya kita punya kemampuan sebagaimana Al-Imam An-Nawawi atau seperti Al-Imam Ar-Rafi'i yang beliau memang sudah diakui oleh ulama-ulama yang lain, beliau memiliki kemampuan untuk berijtihad. Orang sekelas Al-Imam As-Suyuti, orang sekelas Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, atau orang yang sekelas Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, yang memang oleh orang-orang di sekelilingnya juga diakui memiliki kemampuan untuk berijtihad, itu saja masih tidak mau untuk melakukan ijtihad secara sendiri, namun beliau masih mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian juga para a'immah yang hidup sebelum beliau semuanya. Padahal beliau semuanya diakui. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dan kemudian juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki diakui memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Namun beliau tetap mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Apalagi orang-orang yang seperti kita, yang kemampuan kita itu jangankan seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jangankan kita seperti Al-Imam Romli, kita menjadi orang yang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani saja, kita menjadi orang yang sekelas Syekh Mahfud At-Tarmasi saja, kita masih belum bisa sampai kepada taraf yang seperti itu. Kita menjadi orang yang sekelas Syekh Al-Baijuri saja, kita menjadi orang yang sekelas dengan Syekh Asy-Syarqawi saja, kita masih belum bisa untuk sampai pada titik yang seperti itu. Apalagi menjadi orang yang seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Romli Shaghir, atau Al-Imam Khatib Syarbini, atau Romli Kabir, atau Zakaria Al-Ansari. Apalagi menjadi orang yang seperti Al-Imam An-Nawawi, menjadi orang-orang seperti Al-Imam Rafi'i, apalagi kepada masa-masa sebelumnya.
Taruhlah mesti seperti misalkan seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, Al-Imam Al-Marwazi, Al-Imam Al-Muzanni, Al-Imam Al-Astaghri, apalagi menjadi orang sebelumnya lagi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, jauh dan jauh lagi. Terlebih lagi kita ketika hidup di masa-masa sekarang ini terlalu banyak lahwun yang kita lakukan. Terlalu banyak la'bun yang kita lakukan. Sehingga dari sini salah satu ulama yang hidup di Nusantara, yang beliau merupakan saudara kandung dari Asy-Syaikh Mahfud Termas, yaitu beliau yang memiliki nama Asy-Syaikh Al-Falaki Al-Faqih Al-Usuli Ahmad Dahlan bin Abdullah Al-Pacitani At-Tarmasi. Di dalam salah satu karya tulis beliau yang berjudul Fathul Majid fi Bayani Taqlid, ada salah satu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengikuti salah satu madhab. Dalam kitab ini, redaksi yang beliau munculkan adalah mengikuti salah satu madhab tertentu. Bukan seperti pendapat ulama yang lain yang membolehkan untuk takhyir, memilih salah satu dari madhab-madhab yang lainnya. Beliau di sini, dalam kitab Fathul Majid ini, lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa wajib untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu. Dalam hal ini beliau menyatakan, "I'lam wafaqaniyallahu wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardahu. Innahu la budda lil mukallafi ghairil mujtahidil mutlaqi min iltizamit taqlidi li madhhabin muayyanin min madhahibil a'immatil arba'ati fil furu'il ijtihadiyah." Yang artinya, ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya kepada hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala dan juga ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasannya la budda lil mukallaf, bagi kita semua sebagai seorang mukallaf harus, ketika kita itu dalam keadaan bukan sebagai seorang mujtahid mutlak, harus bagi kita untuk iltizam taklid. Kita mengikuti yang namanya taklid. Kita berpegang kepada yang namanya taklid. Yang mana taklid ini limadhabin muayyanin, kepada madhab tertentu. Entah kita bermadhab Syafi'i, entah kita bermadhab Hanafi, entah kita bermadhab Maliki, entah kita bermadhab Hanafi misalkan, kepada madhab tertentu. Min madhahibil a'immatil arba'ati, dari salah satu 4 madhab. Fil furu'il ijtihadiyah, dalam masalah ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan hukum yang furu', yang di situ memang ranahnya adalah ijtihadiyah. Beliau dalam hal ini menyatakan wajib mengikuti salah satu mazhab tertentu. Walaupun dalam footnote-nya dikomentari oleh muhakkik kitab itu sendiri, bahwa di situ memang ada ulama-ulama yang lain yang menyatakan tidak wajib untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Kita boleh memilih dari mazhab-mazhab yang ada. Dan ini memang ada dinyatakan oleh beliau. Salah satunya adalah dalam kitab Al-Iqdul Farid fi Ahkami Taqlid yang ditulis oleh beliau Sayyid Ali bin Abdullah bin Ahmad As-Samhudi Al-Hasani. Dalam kitab ini beliau kemudian lebih memperinci lagi, lebih menjelaskan panjang lebar lagi bagaimana kondisi seorang awam ketika dia itu bukan sebagai seorang mujtahid, dia boleh takhyir, memilih dari mazhab-mazhab yang ada. Dan juga di sisi yang lain ada ulama yang mewajibkan mengikuti salah satu mazhab tertentu. Artinya berarti kita sebagai seorang mukallaf wajib untuk mengikuti yang namanya taklid. Taklid kepada salah satu dari mazhab-mazhab yang ada. Alasannya kenapa? Liyakhruja an uhdati taklifi bitaklidi wahidin minhum. Supaya kita bisa keluar dari kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah atau disebut dengan taklif, dengan cara mengikuti dari salah satu 4 madhab tersebut. Fadilan kana au mafdulan, hayyan kana au mayyitan, li baqa'i qawlihi, li annal madzahiba la yamutu ashabuha kama qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena memang madhab-madhab yang kita ikuti ini, ya, baik mereka itu adalah madhab yang dianggap fadil, artinya lebih unggul, atau madhab yang dianggap tidak lebih unggul. Taruhlah misalkan, oh ternyata real faktanya, misal saja ini, mazhab Hambali itu kalau dibandingkan dengan mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i lebih unggul. Karena di mazhab Syafi'i ada percampuran antara nakli dan juga akli. Beda dengan mazhab Malik atau mazhabnya Imam
Ahmad bin Hambal yang di situ lebih condong kepada arah nakli saja, bukan kepada ra'yu, bukan kepada akli dan lain sebagainya, dengan beberapa alasan-alasan yang lain-lainnya juga. Baik seperti itu, entah itu imamnya, seorang mujtahidnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita tetap wajib untuk mengikuti madhab-madhab tersebut. Karena memang kita bukan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Ketika ulama menyatakan seperti demikian, apakah ada dalil yang mewajibkan hal ini? Tentunya beliau-beliau para ulama ini ketika memberikan satu rumusan hukum pasti akan merujuk kepada dalil-dalil tertentu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dalam ayat ini Allah taala mewajibkan orang yang tidak tahu untuk bertanya kepada orang-orang yang tahu. Kita sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan mengolah, memahami dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis, ya, kita wajib untuk bertanya kepada mereka, orang-orang yang mengerti tentang maksud ayat suci Al-Quran atau maksud dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh misalkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Bahz bin Hakim. Saat itu beliau Sayyidina Bahz bin Hakim mendapatkan perintah, mendapatkan dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan, ihfad aurataka min zaujatika, jagalah auratmu dari istrimu. Redaksi hadisnya yang pertama seperti ini, ihfad aurataka min zaujatika, atau dalam riwayat yang lain, ihfad aurataka walau min zaujatika wa ma malakat yaminuka, jagalah auratmu dari istrimu dan juga dari budak-budak perempuanmu yang mereka sudah halal untuk kamu lakukan hubungan badan. Redaksi hadisnya seperti itu. Ketika kita memahami ketika ada suatu perintah dalam sebuah dalil, yang mana secara umum perintah ini maksudnya adalah wajib, apakah hadis itu memberikan pemahaman bahwa menutup aurat di hadapan istri dan juga budak perempuan ini hukumnya adalah wajib? Karena Rasulullah di situ menyatakan perintah, ihfad aurataka walau min zaujatika wa ma malakat yaminuka. Apakah arahnya berarti seorang suami itu wajib untuk menutup aurat di hadapan istrinya? Apakah seperti itu? Dalam riwayat yang lain, yang mana hadis ini bersumber dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bilang kepada beliau, ihfad aurataka illa min zaujatika, jagalah auratmu kecuali dari istrimu, wa ma malakat yaminuka. Jadi kalau di riwayat pertama itu tidak ada istisna, namun di riwayat yang kedua ada istisnanya. Bagaimana kemudian memahami hadis yang seperti ini? Tentunya kita sebagai orang awam sulit untuk memahami hadis yang seperti ini secara langsung. Kita butuh pemahaman dari penjelasannya para fuqaha, penjelasannya para ulama tentang hadis tersebut. Dari hadis yang pertama, para ulama memberikan keterangan bahwa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perintahnya itu hanya sebatas anjuran. Ketika kita dalam kondisi umum, bukan dalam kondisi berduaan di kamar, ya, dalam kondisi yang umum, entah itu kemudian di rumah yang dalam keadaan terbuka atau apa, dianjurkan untuk kita tetap menutup aurat walaupun di situ hanya ada istri-istri kita. Dari hadis yang kedua, dipahami kalau kita bersama dengan istri kita dalam ruangan yang tertutup, yang sekiranya di situ memang terlepas, terhindar dari pandangan orang-orang yang lain, maka kita boleh membuka aurat kita di hadapan istri-istri kita. Pemahaman dari hadis yang seperti ini tidak bisa kita telan mentah-mentah dari teks hadisnya. Kita perlu mengkaji, memahami bagaimana para ulama memberikan keterangan terhadap hadis-hadis yang seperti ini. Dan ini hanya salah satu contoh saja. Contoh yang berikut-berikutnya masih banyak lagi. Apalagi dalam komentar yang dimasukkan menggunakan kata-kata sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir itu adalah ketika ada satu riwayat hadis yang teriwayatkan mulai dari zamannya sahabat, tabi'in, tabi'in hingga masa-masa berikutnya secara mutawatir. Artinya dalam jumlah perawi yang sangat banyak sekali.
Bagaimana kemudian dengan hadis yang saat ini sangat populer di tengah-tengah kita, yaitu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini dianggap mutawatir ketika dari zamannya tabi'in kepada tabi'in. Sedangkan dari zamannya sahabat, yang mana beberapa ulama menyatakan ini melewati 3 sahabat atau melewati 2 kali periwayatan para sahabat, itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang kepada 1 orang, 1 orang lagi kepada 1 orang. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat awal mulanya ini bukan hadis mutawatir, dia adalah hadis yang ahad. Hanya saja di masa-masa berikutnya dari tabi'in kepada tabi'in baru di situ menjadi hadis yang mutawatir, diriwayatkan jam'un an jam'in. Bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah kemudian hadis innamal a'malu binniyat ini kita tolak karena panjenengan hanya memberikan komentar sunnah yang mutawatir? Nah, ini juga akan menjadi masalah. Karena memang kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mewajibkan untuk bermadhab, tidak seperti itu di dalam memahami dalil, tidak seperti itu dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian terbungkus dalam satu produk yang namanya madhab. Caranya bukan seperti itu. Nah, ini merupakan pemahaman-pemahaman yang penting untuk kita ketahui supaya kita tidak sampai salah paham dalam memahami bagaimana dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalilnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tanggapan kepada poin kedua, ketiga, dan keempat, karena masalah waktu yang sangat terbatas, insya Allah akan kami munculkan tanggapannya pada video yang selanjutnya. Kami cukupkan sementara ini kepada tanggapan pada poin yang pertama terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kami bahas pada kesempatan kali ini betul-betul bisa memberikan pemahaman yang gamblang dan juga bisa memberikan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.